Bonjour untuk kita semua, berjumpa lagi dengan saya Nova di 5 Panjaitan. Kali ini topik kita pembahasannya tentang lapisan atmosfer. Kita lihat dulu mulai dari yang pertama. Apa itu lapisan atmosfer? Lapisan atmosfer adalah lapisan udara pelindung bumi yang mengandung gas-gas yang dapat menjaga panas dan kelembapan ideal bagi kehidupan di bumi. Jadi, atmosfer ini adalah lapisan gas yang melindungi semua planet termasuk bumi dari permukaan planet yang sampai sejauh dari luar angkasa. Ketinggiannya berkisar 0 sampai dengan 560 km. Kandungan gas dalam atmosfer ada nitrogen, oksigen, argon, karbon dioksida, neon, helium, ozon, hidrogen, kloroflorokarbon, xenon, dan metana. Selanjutnya kita masuk kepada struktur lapisan atmosfer. Yang pertama ada troposfer, yaitu kisaran 0 sampai dengan 12 km. Lapisan ini adalah lapisan yang paling bawah. Jadi unsur yang di dalam terdapat gas oksigen, nitrogen, dan karbon dioksida. Sementara untuk stratosfer itu kisaran 12 hingga 60 km. Memiliki lapisan molekul-molekul gas tipis yang tidak terdapat dalam lapisan troposfer. Yang terdapat di sana lapisan ozon terbesar. Kemudian ada mesosfer 60 sampai dengan 80 km. Suhunya yang sangat dingin sekitar minus 100 derajat Celcius. Jadi batuan-batuan meteor di angkasa sangat panas berubah menjadi batuan kecil. Kemudian ada lapisan termosfer. Ini ketinggian antara 80 sampai dengan 500 km. Terjadi ionisasi gas-gas oleh radiasi matahari. Kemudian exosfer, yaitu lebih dari 500 km, yang terdapat kandungan utama yaitu hidrogen. Jadi inilah gambaran lapisan atmosfer, mulai dari troposfer yang paling dekat dengan kita, dengan bumi, sampai dengan yang paling jauh yaitu adalah exosfer. Jadi sama ya dengan ini tadi. Kira-kira apa saja yang bisa di sana bisa kita lihat. Selanjutnya kita masuk kepada cuaca dan iklim. Apa itu cuaca? Cuaca merupakan keadaan udara atau atmosfer pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang sangat singkat. Sementara iklim merupakan rata-rata dari cuaca dalam periode yang sangat panjang, suatu keadaan umum kondisi cuaca yang meliputi daerah luas. Unsur-unsur cuaca dan iklim. Yang pertama, radiasi matahari. Yang pertama, sudut datang sinar atau kemiringan sinar yang diterima, lama waktu penyinaran matahari, keadaan awan, dan keadaan permukaan bumi serta jarak tempat dari laut. Selanjutnya, suhu udara, yaitu terdapat konveksi atau pemanasan secara vertikal, advesi yaitu persebaran panas secara horizontal, turbulensi yaitu persebaran panas secara berputar-putar, konduksi yaitu pemanasan secara kontak atau bersinggungan langsung. Kemudian ada tekanan udara, angin, kelembapan udara, awan, dan curah hujan. Kita masuk kepada klasifikasi tipe iklim. Yang pertama, iklim matahari. Iklim matahari ini didasarkan pada besarnya intensitas penyinaran matahari terhadap bumi yang dipengaruhi oleh letak garis lintang. Garis lintang bumi terbagi atas 0 sampai dengan 90 derajat lintang utara dan 0 sampai dengan 90 derajat lintang selatan. Pembagian iklim matahari ada 4 bagian. Kalau dia tropis berarti suhunya itu 0 sampai dengan 23,5 derajat lintang utara dan lintang selatan. Untuk suhu subtropis terdiri dari 23,5 sampai dengan 40 derajat lintang utara dan lintang selatan. Selanjutnya untuk iklim sedang terdapat antara 40 sampai dengan 66,5 lintang utara dan lintang selatan, dan iklim dingin disebut pada suhu 66,5 sampai dengan 90 derajat lintang utara dan lintang selatan. Iklim Koppen. Iklim Koppen ini diklasifikasikan berdasarkan curah hujan dan temperatur. Jadi yang paling banyak digemari atau dibandingkan, yang artinya adalah iklim Koppen inilah yang paling sering digunakan. Jadi iklim Koppen ini dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Iklim A atau disebut dengan iklim hujan tropis.
yaitu temperatur bulan terdingin yang tidak kurang dari 18 derajat Celcius, curah hujan yang tinggi rata-rata lebih dari 70 cm per tahun. Sementara iklim B atau disebut dengan iklim kering atau iklim gunung itu adalah terdapat di daerah gurun atau seminardi stepa, curah hujan yang terendah 22,5 mm per tahun dan penguapan besar. Kemudian ada iklim C atau iklim sedang, yaitu iklim yang temperatur dan bulan terdingin 18 derajat Celcius sampai dengan 3 derajat Celcius. 18 derajat Celcius sampai dengan 3 derajat Celcius. Kemudian bagian D, iklim D, yaitu iklim yang salju dan mikrotermal, yaitu iklim yang memiliki suhu rata-rata bulan terpanas lebih dari 10 derajat Celcius. Suhu rata-rata terdinginnya mencapai minus 3 derajat Celcius. Dan iklim E, yaitu iklim kutub yang terdapat di daerah Arktik atau Antartika. Suhu pernah lebih dari 10 derajat Celcius tetapi tidak mempunyai suhu panas, yang artinya di sana sangat dingin. Iklim Sumit dan Ferguson. Bulan kering yaitu bulan yang memiliki tebal curah hujan kurang dari 60 mm. Bulan lembah, bulan yang memiliki tebal curah hujan antara 60 sampai dengan 100 mm. Bulan basah yaitu bulan yang memiliki tebal curah hujan lebih dari 100 mm. Jadi bisa kita buat rumusnya Q sama dengan MD per MW dikali dengan 100%. Yang artinya di sana semakin besar nilai Q berarti iklimnya semakin kering, dan sebaliknya semakin kecil nilai Q berarti iklimnya semakin basah. Jadi bisa di sana disimpulkan bahwa Q adalah perbandingan bulan kering dan bulan basah dalam bentuk persen, sedangkan MD adalah min rata-rata bulan kering, yaitu perbandingan antara jumlah bulan kering dibagi dengan jumlah tahun pengamatan. Sementara untuk MW yang disebut dengan min atau rata-rata bulan basah, yaitu perbandingan antara jumlah bulan basah dibandingkan dengan jumlah tahun pengamatan. Iklim Junghun, yaitu adalah digunakan untuk keperluan mengklarifikasi pola pembudidayaan tanaman. Jadi bisa di sana contohnya itu kopi, teh, dan kina. Jenis-jenis iklim Junghun ini berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan air laut. Ada zona iklim panas, yaitu ketinggian antara 0 sampai dengan 700 meter di atas permukaan air laut. Suhu rata-rata 22 derajat Celcius. Jadi tanaman yang cocok contohnya padi, tebu, jagung, dan kelapa. Sementara zona iklim sedang, ketinggian rata-rata 700 hingga 1500 meter di atas permukaan air laut. Jadi suhunya rata-rata 15 cm sampai dengan 22. Contoh tanaman yang bisa hidup di sana bisa tembakau, kopi, coklat, dan karet. Kita masuk kepada zona iklim sejuk, yaitu ketinggian antara 1.500 hingga 2.500 meter di atas permukaan air laut. Jadi suhu rata-ratanya itu bisa mencapai 11 sampai dengan 15 cm. Jadi contoh tanaman yang bisa hidup di sana itu adalah hortikultural, yaitu sayuran, bunga, buah, dan juga kopi, teh, kina, dan sayur. Dan untuk zona iklim dingin, ketinggiannya antara 2.500 meter di atas permukaan laut. Jadi suhu kurang dari 11 cm. Contoh tanaman yang cocok di sana adalah lumut dan beberapa jenis rumputan. Kita masuk kepada karakteristik iklim di Indonesia. Kita masuk kepada iklim musim atau disebut dengan iklim muson, yaitu adalah angin muson barat daya atau muson barat antara Oktober hingga April. Jadi ini disebut dengan musim basah atau musim hujan. Untuk angin musim timur itu April hingga Oktober atau disebut dengan istilah musim kering atau kemarau. Untuk iklim tropis atau tropika, iklim panas, ini wilayah yang berada di sekitar garis khatulistiwa dan hanya memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Jadi contohnya Indonesia ya, hanya musim kemarau dan musim hujan. Untuk iklim laut, yaitu faktor yang mempengaruhi penguapan yang tinggi, arah angin, suhu udara, dan kelembapan. Kita masuk kepada perubahan iklim global. Gejala perubahan iklim global adalah El Nino, yaitu fenomena global dari sistem interaksi laut dan atmosfer yang ditandai dengan memanasnya suhu muka laut di Pasifik ekuator atau anomali suhu muka laut di daerah permukaan positif. Sedangkan La Nina yaitu fenomena mendinginnya suhu permukaan laut di Pasifik ekuator atau anomali suhu permukaan laut di daerah negatif yang menyebabkan curah hujan di Indonesia secara umum akan bertambah tergantung lokasi dan intensitas La Nina.
Untuk pemanasan global, gejala pemanasan global yaitu ciri-cirinya pergantian musim, hujan badai, sering terjadi angin puting beliung, banjir dan kekeringan, penyakit mewabah, terumbu karang memutih. Penyebab pemanasan global yaitu bisa saja karena pembakaran bahan bakar batu bara, pembakaran minyak bumi, pembakaran gas alam, dan penggunaan CFC. Akibat perubahan iklim, harga pangan naik, siklus yang tidak sehat, rusaknya infrastruktur, berkurangnya sumber air, meningkatnya penyakit pernapasan, dan bencana hidrologi. Kita masuk kepada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disebut dengan istilah BMKG. Sejarah BMKG di Indonesia diawali pada tahun 1841 dengan cara pengamatan perorangan oleh Dr. Onen, Kepala Rumah Sakit di Bogor. Kedudukan dan tugas, kedudukannya yaitu sebagai unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika berada di bawah pertanggungjawaban langsung kepada Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika. Untuk tugasnya sendiri yaitu melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan analisis dan prakira serta riset dan kerjasama, kalibrasi dan pelayanan meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Apa saja kegiatan umumnya? Yaitu koordinasi pengamatan, yaitu pengumpulan dan penyebaran data, pengolahan analisis, perakiraan serta riset dan kerjasama di bidang meteorologi, klimatologi, dan kualitas udara dan geofisika. Penyusunan rencana dan program kegiatan balai besar, pelaksanaan riset dan kerjasama, serta pengamatan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Pengumpulan, pengolahan, analisis perakiraan wilayah, serta penyebaran data dan informasi di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Kemudian evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan balai. Selanjutnya, pelaksanaan urusan administrasi dan kerumah tanggaan. Kemudian pelaksanaan tugas dan kegiatan umum tersebut diimplementasikan melalui penyediaan jasa guna mendukung keselamatan penerbangan dan pelayaran, penanggulangan bencana alam, pengendalian pencemaran udara, pembangunan pertanian, dan pengadaan pangan, dan lain sebagainya. Layanan terhadap masyarakat sebagai pengamati dan memahami fenomena meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika. Menyediakan data, informasi, jasa meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika kepada masyarakat sesuai dengan tingkat akurasi tinggi dan tepat waktu, kebutuhan, keinginan mereka dengan kebutuhan dan keinginan. Mengkoordinasi, mengklasifikasi kegiatan sesuai dengan kewenangan BMKG dan wajib melaksanakan operasional, memberi pedoman teknis, serta berwenang untuk mengalibrasi peralatan meteorologi, klimatologi, kausalitas udara, geofisika sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan internasional dalam melakukan operasional mengacu pada ketentuan internasional karena fenomena alam terjadi di negara manapun. Sekianlah pembahasan tentang dinamika atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Kita jaga dengan lingkungan sekitar kita, dan itu sudah merupakan salah satu kita menjaga lapisan atmosfer. Semoga kita dalam keadaan sehat, dalam semangat belajar. Sampai jumpa kembali. Salam untuk kita semua. Terima kasih.